Halo guys, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Jonathan. Dan hari ini kita akan membahas tentang ini. Nah, mari kita simak video berikut. Unmanned Aerial Vehicle adalah sebuah pesawat tanpa awak. Dikarenakan tidak memiliki awak, UAV harus dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control dari luar kendaraan atau biasanya disebut dengan Remotely Piloted Vehicle. Selain itu, UAV juga dapat bekerja secara otomatis berdasarkan program yang sudah ditanamkan pada sistem komputernya. Adapun jenis unmanned aerial vehicle secara umum terbagi menjadi dua macam, antara lain jenis fixed wing ini menggunakan sayap untuk terbang. Jenis fixed wing ini sendiri memiliki beberapa bentuk dan ukuran tergantung pada kegunaannya masing-masing. Jenis fixed wing ini bisa ditengarai oleh baterai. Sedangkan multirotor adalah drone yang menggunakan baling-baling atau propeller untuk terbang dan memanfaatkan gaya angkat yang dihasilkan dari putaran motor yang terpasang propeller. Rotary wing adalah drone yang menggunakan baling-baling atau propeller untuk terbang. Jenis ini biasanya dikenalkan dengan multicopter atau multirotor. Untuk penamaannya sendiri disesuaikan dengan banyaknya motor atau propeller. Adapun beberapa jenis tipe multirotor berdasarkan jumlah motor dan propeller. Untuk jenis tipe multirotor sendiri hanya dibedakan berdasarkan banyak baling-baling utama yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan secara bervariasi. Semakin banyak baling-baling yang digunakan, maka akan memerlukan lebih banyak energi. Semisal, 1 baling-baling atau single copter, 2 baling-baling double copter, 3 baling-baling triple copter, 4 baling-baling quadcopter, 6 baling-baling hexacopter, dan 8 baling-baling octocopter. Untuk prinsip kerja multirotor, ketika beroperasi menggunakan 4 rotor dan 4 buah baling-baling, 2 rotor tersebut berputar melawan arah jarum jam dan 2 yang lainnya searah jarum jam. Karena kombinasi ini, sistem ini mampu mengendalikan gaya angkat pesawat melalui kondisi torsi yang seimbang. Sedangkan ketika dilihat dari segi vertical take off and landing atau VTOL, multirotor mampu melakukan pitch, yaw, dan roll menggunakan kontrol kendali 4 rotor. Multirotor memiliki ketentuan tersendiri terhadap variasi kecepatan perputaran setiap baling-balingnya untuk dapat melakukan pergerakan tertentu. Arah pergerakan drone multirotor. Gerakan pada searah sumbu horizontal, roll dan pitch. Pada saat melakukan ini, quadcopter harus melakukan perubahan kecepatan pada putaran baling-baling salah satu pasangan. Gerakan pitch atau gerakan mengganggu ke depan akan dilakukan dengan cara mengubah kecepatan pada pasangan baling-baling depan dan belakang. Sedangkan untuk melakukan gerakan roll atau gerakan menoleh ke kanan kiri, quadcopter akan melakukan perubahan kecepatan pada pasangan baling-baling kiri dan kanan. Dengan catatan, saat melakukan perubahan ini, selisih kecepatan dari setiap pasangan adalah sama. Sedangkan pada pasangan baling-baling yang lain dijaga pada kecepatan yang sama, sehingga quadcopter mampu melakukan gerakan berputar dari asal pasangan baling-balingan yang berkecepatan lebih rendah ke arah pasangan baling-baling yang berkecepatan lebih tinggi. Gerakan pada arah sumbu vertikal atau yaw. Ketika melakukan gerakan yaw, quadcopter menurunkan kecepatan salah satu pasang baling-baling dan menaikkan kecepatan pasangan lainnya, sehingga terjadi gerakan memutar ke arah pasangan baling-baling yang lebih lambat kecepatannya. Gerakan naik dan turun atau altitude. Ketika melakukan gerakan vertikal, naik dan turun, quadcopter melakukan mekanisme menambah dan menurunkan kecepatan putar setiap baling-baling. Menambah kecepatan semua baling-baling akan membuat quadcopter tersebut semakin ke atas, dan begitu juga sebaliknya, ketika mengurangi kecepatan, quadcopter akan semakin ke bawah. Sehingga dengan keunggulan serta mekanisme kerja seperti itu, quadcopter mampu menjadi pesawat tanpa awak yang sangat diandalkan. Baling-baling atau propeller. Alat ini merupakan salah satu bagian mesin yang berfungsi sebagai alat penggerak mekanik, misalnya pada pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Baling-baling atau propeller ini memindahkan tenaga dengan cara mengubah daya putar dari baling-baling menjadi daya dorong untuk menggerakkan badan kapal dengan peraturan massa air, massa udara, dengan memutar bilah pada porosnya. Motor listrik BLDC atau brushless DC. Motor BLDC ini merupakan suatu motor sinkronus 3 fasa. Motor ini disebut dengan BLDC karena pada dasarnya BLDC ini menggunakan tegangan DC sebagai sumbernya. Hanya saja, tegangan ini dikonversi menjadi tegangan AC 3 fasa dengan menggunakan inverter atau driver 3 fasa. Terdapat 2 metode untuk mengendalikan inverter atau drive, yaitu menggunakan metode 6 step dan menggunakan metode PWM sinusoidal. Rangka atau frame. Ini merupakan sebuah drone yang memerlukan rangka atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai frame ataupun rig. Rangka untuk 4 motor biasanya menyerupai huruf X ataupun plus. Keempat motor tersebut terpasang pada ujung-ujung rangka tersebut. Perbedaan utamanya yaitu arah kemana muka dari pengendali utama atau flight controller menghadap. Electronic Speed Controller atau ESC. Alat ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengatur gerak kecepatan putar dari motor brushless. ESC ini gunanya untuk menyuplai daya yang dibutuhkan oleh motor. Flight Controller. Ini sering disebut dengan FC, merupakan otak dari sebuah drone. Biasanya flight controller ini terdiri dari beberapa komponen yang dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui arah dari drone. Flight controller juga menerima perintah dari pengguna dan mengontrol motor agar drone tetap terbang di udara. Dan yang terakhir adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber daya bagi komponen tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.